sini saya akan menjelaskan perkembangan makhluk hidup. Perkembangan makhluk hidup adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru sebagai keturunannya, guna mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua jenis, yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dan perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Adalah cara reproduksi pada makhluk hidup yang terutama pada tumbuhan tanpa melalui proses peleburan sel kelamin atau fertilisasi. Yang kedua ada perkembangan secara vegetatif, dapat terjadi melalui dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan atau manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman yang tidak melalui perkawinan tetapi menggunakan campur tangan manusia dan dengan bantuan manusia. Yang pertama ada cangkok. Cangkok adalah proses pengembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Cangkok ini akan membuat batang akan memiliki akar. Karena tumbuhan tidak bisa melakukan hal ini sendirian, maka ia membutuhkan bantuan manusia. Setelah cabang batang terluka, tutup dengan tanah dengan bungkus plastik. Gunakan plastik bening untuk memudahkan kalian dalam mengamati perkembangbiakan tumbuhan. Setelah tanaman tumbuh, akarnya bisa dipotong. Lalu, ketika pemotongan selesai, tanaman dapat ditanam di dalam pot atau di tempat lain. Baiklah, apakah kalian dapat membayangkan bagaimana itu cangkok? Contoh-contoh cangkok yaitu seperti ini, dan ini. Yang kedua ada okulasi. Okulasi adalah pengembangbiakan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang satu tanaman ke batang tanaman lainnya. Metode okulasi membantu meningkatkan kualitas dan mutu dari tanaman. Okulasi dilakukan untuk menghasilkan sifat tanaman yang terbaik dan memperoleh benih yang berkualitas. Nah, itulah pengertian dari okulasi. Nah, ada pun contoh okulasi dari tumbuhan seperti ini dan ini. Yang ketiga ada kopulasi. Kopulasi adalah kegiatan menggabungkan batang bawah dan batang atas tanaman. Kegiatan ini tentu membutuhkan bantuan manusia, jadi pengikat melibatkan banyak buatan. Namun, penyambung hanya bisa dilakukan dengan tanaman sejenis. Teknik kopulasi hampir sama dengan teknik okulasi karena memerlukan tanaman yang baik. Nah, sudah jelas kan? Itu tadi pengertian dari populasi dan ini adalah contoh-contoh. Nah, selanjutnya yaitu ada stek. Stek adalah perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan akar, daun, batang. Dan stek dapat dibagi menjadi 3. Ada stek daun, stek batang, dan stek akar. Yang pertama ada stek batang. Cara ini banyak digunakan karena paling mudah dipahami dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Cara perkembangbiakan menggunakan stek batang dengan cara memotong bagian batang yang mempunyai ruas atau mata. Caranya dengan memilih bagian tanaman yang dapat dipotong harus sudah tua. Pastikan ada 3-4 sipul pada batang. Lalu pastikan jarak potong antara ruas bawah 0,5 cm dan jarak atas 1 cm. Setelah memotongnya dengan tajam, kalian bisa menancapkannya ke dalam tanah. Contoh tanaman menggunakan stek batang ada sukun, singkong, mawar, dan masih banyak lagi. Yang kedua, stek daun. Jika stek batang menggunakan batang untuk mengembangbiakan tanaman, maka stek daun menggunakan daun untuk mengembangbiakan tanaman. Caranya adalah dengan memetik daun yang sudah tua dan memotongnya beserta batang di bawahnya agar lebih mudah tumbuh. Selain itu,
daunnya harus direndam terlebih dahulu dalam larutan auksin. Setelah itu, memasuki tahap pembibitan stek daun. Pada tahap ini, daun ditancapkan di tanah dan ditutup dengan plastik berlubang. Tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan stek daun adalah tanaman Wijaya Kusuma, Sri Rejeki, kaktus, lidah buaya, cocar bebek, dan juga begonia. Yang ketiga ada stek akar. Cara perkembangbiakan stek akar ini adalah dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan yaitu akar. Biasanya digunakan untuk mengangkat akar tanaman. Rahasianya adalah mencabut akar yang tumbuh dan memotong akar dengan diameter 5 hingga 10 cm. Setelah memotong akar, tahap selanjutnya adalah disemai. Akar dikubur di dalam campuran tanah dan pupuk organik. Selama proses penimbunan akar, perawatan harus dilakukan agar tidak merusak akar. Kemudian menyirami tanaman secara teratur. Contoh tanaman yang diperbanyak dengan stek akar antara lain stroberi, jambu biji, apel, cemara, dan sukun. Perkembangbiakan alami yaitu perkembangbiakan secara alami yang artinya tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan ini juga tidak melalui perkawinan atau penyerbukan, namun perkembangbiakan ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga tumbuhan lain. Berikut adalah beberapa cara dari perkembangbiakan vegetatif alami. Kali ini kita akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama ada tunas, yang kedua ada tunas adventif. Nah, selanjutnya yaitu ada spora, umbi lapis, umbi batang. Dan yang terakhir ada umbi akar, akar tinggal, dan gerage. Dan ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Tunas berada di bawah tanaman induk dan tunas muncul di atas permukaan tanah. Tunas biasanya berada di batang, daun muda, buah atau bunga yang menjanjikan. Contoh tanaman yang menggunakan perkembangbiakan secara bertunas ada pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua ada tunas adventif. Tunas adventif memiliki kemiripan dengan tunas biasa. Namun, tunas adventif merupakan tumbuhan yang tumbuh dari bagian tumbuhan seperti akar atau daun. Contoh tanaman yang berkembang dengan tunas adventif ada cocar bebek, cemara, dan sukun. Yang ketiga ada spora. Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindungnya. Adapun contoh tanaman yang berspora yaitu antaranya lumut, tanaman paku, dan juga jamur. Selanjutnya yang keempat yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah organ reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal berlapis dengan susunan seperti roset. Polisakarida pada umbi lapis bukan merupakan akumulasi karbohidrat, biasanya di dasar serat. Adapun beberapa contoh dari tanaman yang menggunakan umbi lapis diantaranya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada umbi batang. Umbi batang merupakan alat perkembangbiakan berupa batang atau modifikasi struktur batang yang terdapat di dalam tanah dan biasa digunakan sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Saat ditanam di tanah, umbi ini bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Adapun contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu antaranya
ubi talas, kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Yang keenam ada umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan vegetatif alami yang memanfaatkan akar, termasuk cadangan makanan. Umbi akar ada dua jenis, yaitu berserat dan akar tunggang. Selanjutnya ada akar tinggal. Akar tinggal ini biasa disebut rimpang, berarti perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Rimpang menghasilkan akar baru atau tunas baru yang tumbuh menjadi tanaman baru. Rimpang digunakan untuk menyimpan stok makanan atau hasil metabolisme tanaman. Rimpang juga mengandung banyak minyak, atsiri, dan alkaloid. Yang terakhir ada gerage. Gerage adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan memodifikasi batang yang tumbuh di samping atau bisa disebut cabang di batang. Di batang ini akan ada ruas-ruas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Umumnya ditemukan di banyak spesies terna. Terna adalah tumbuhan berbatang tidak berkayu atau lunak. Kawin atau generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif tumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putih. Serbuk sari adalah alat reproduksi jantan dan kepala putih adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Proses penyerbukan perkembangan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pasti dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala putih tanaman. Jika proses berhasil maka akan menghasilkan serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Kemudian butir-butir serbuk sari akan masuk ke bakal buah. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah proses meleburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putih. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan buah. Adapun cara untuk melakukan penyerbukan yaitu Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, yang ketiga ada penyerbukan silang. Dan yang terakhir ada penyerbukan bastard. Nah, ini penjelasannya. Hal yang membantu proses penyerbukan yang pertama ada hewan. Hewan dapat membantu penyerbukan seperti kupu-kupu, kelelawar, burung, lebah, dan kumbang. Yang kedua ada manusia. Proses penyerbukan oleh manusia biasanya pohon salak dan vanili. Yang ketiga ada angin. Proses penyerbukan yang dibantu oleh angin ada jagung, gandum, dan padi. Yang keempat ada air. Yang dapat dibantu oleh air adalah tanaman yang berada di dalam air, contohnya tanaman gagang dan hidrilla.